Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 114. Ini adalah kewajiban kita, kewajiban seorang muslim, seorang individu untuk menyebarkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Siapa yang memiliki kewajiban? Semua orang, apalagi orang-orang yang beriman, memiliki kewajiban untuk berdakwah. Jadi menyebarkan kebaikan tidak hanya tugas para orang-orang yang di mimbar, para ustadz, tidak, tapi semua orang. Kita di mana, kapan, juga memiliki tugas untuk memberikan nasihat pada teman. Misalnya kita punya teman akrab, misalnya teman belum sholat, ya kita ajak sholat, kita dakwai setiap hari dengan lembut, dengan tutur kata yang baik. Ada teman yang mungkin berbuat kurang bagus, kita ingatkan. Nah, itu bagian dari mengamalkan surat ini. Dan kata di dalam hadis, barang siapa yang memberikan contoh kebaikan dan ada orang-orang yang menirunya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang melakukan. Jadi para hadirin rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk berdiam diri. Wah, itu kan tugas ustaz, itu tugas kiai. Tidak. Anda yang misalnya bekerja di perkantoran, di proyek, Pak petani, juga memiliki kewajiban. Nah, tentu ini ada caranya. Bagaimana? Ya, dengan cara yang sabar, yang lembut, yang sopan, dan memang harus istiqomah. Karena belum tentu teman-teman yang kita kasih nasihat, kita kasih saran, masukan itu mau menerima. Nah, di sini justru akan memperlihatkan apakah kita ini bersabar atau tidak. Jadi jalan dakwah, jalan penyampai kebaikan itu adalah tugas semua orang yang mengaku orang beriman. Kalau komplotan kejahatan itu saja nggak pernah lelah, yang menebar fitnah, yang menebar propaganda, itu nggak pernah lelah. Mereka terus melakukan pembohongan. Padahal mereka tahu bahwa yang dilakukan itu adalah kebatilan, tapi mereka nggak pernah lelah. Nah, apalagi kita ini, yang kita sampaikan adalah wahyu Allah, yang kita sampaikan adalah kebaikan untuk kebaikan diri kita juga. Maka jangan pernah lelah untuk memberikan nasihat. Mungkin hari ini belum bisa, besok lagi ditempuh, Nah, apa janji Allah? Janji Allah kepada orang-orang yang penyuruh kebaikan, yaitu muflihun, akan memberi kebahagiaan. Jadi mereka akan kebahagiaan. Karena apa? Ya tadi itu, mendapat pahala. Misal kita mengajari anak sholat, ya, orang sholat itu kan pahalanya luar biasa, karena ini yang dirisah pertama. Siapa yang pertama kali ngajari sholat, mengajak sholat, maka yang mengajari tadi itu mendapat pahala seperti pahalanya orang yang diajak tadi, tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Nah, ini kabar gembira yang muflihun di sini. Nah, tadi yang pertama adalah, tahap pertama adalah menyeru, mengajak, membimbing pada kebaikan. Nah, yang kedua adalah mencegah kemungkaran. Ini mungkin yang lebih berat, ya. Kalau mengajak kebaikan mungkin nggak ada risiko, ya, kan mengajak, walaupun yang diajak mungkin nggak mau sini. Nah, giliran ini yang mungkar, itu lebih
risikonya lebih tinggi karena boleh jadi tersinggung, ya, marah, karena kebiasaannya itu dicegah, kebiasaannya dilarang. Jadi kalau semua orang misalnya bisa memberikan saran, nasihat, itu bisa, tapi banyak orang yang mundur, yang tidak mau mengambil risiko dalam hal mencegah kemungkaran. Nah, tapi ini juga harus kita lakukan sebisa mungkin. Kalau nggak dicegah maka kemungkaran akan terus berjalan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada semua orang dimanapun posisinya itu harus berperan menjadi pencegah kemungkaran. Misalnya seorang pejabat, ya, pejabat itu tanda tangannya sangat mujarab, ya. Misalnya ada perjudian, abu-abukan atau tempat-tempat maksiat, itu tinggal misalnya bupati, gubernur menyuruh para polisi, tanda tangan ini dilarang, disegel, itu sudah selesai karena mereka punya kekuasaan. Nah, beda dengan yang nggak punya kekuasaan, mungkin risiko ini walaupun tetap harus kita lakukan. Hanya pahalanya orang pejabat itu lebih besar juga, karena apa? Satu kali tanda tangan bisa mencegah semuanya. Jadi harus seimbang antara ma'ruf, mengajak kemakrufan, dan mencegah kemungkaran, harus seimbang. Walaupun sunatullah itu pasti akan ada kebaikan, di situ pasti ada penghalang. Ya. Ada kemakrufan, di situ pasti ada kebatilan, pasti. Nah, justru di sini dibutuhkan seorang mujahid dakwah, penyeru kebaikan, siapapun dia, ibu rumah tangga, petani, ya, pedagang, pegawai negeri, karyawan swasta, semua punya kewajiban menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan caranya masing-masing dan dengan cara ilmu yang dimiliki. Yang jelas, jangan pernah putus asa untuk menyebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.